Salam sahabat tani, sekarang saya bersama tim kelompok Tani Sari Madu sementara mau melakukan doping di pondasi. Ini teman-teman, ada rumah kelanceng di pondasinya Pak Lurah. Ini Pak Putu lagi melakukan doping stup untuk lebah kelanceng yang ada di pondasi. Jadi bagaimana prosesnya? Yuk kita sama-sama lihat. Yang paling utama jangan lupa pakai pakaian pengaman. Pakaian pengaman yang didesain khusus memang untuk penanganan pada saat melakukan kegiatan berinteraksi dengan lebah. Tapi wain kelas geunya ngoyan. Oke teman-teman, jadi ini adalah propolis. Untuk memancing. Propolis ini digunakan untuk memancing agar lebah kelanceng ini bisa mengetahui bahwa pintu masuknya itu dari lubang yang ini. Ya, oke teman-teman. Jadi kalau kita tidak pakai pengaman, ya ini dia. Kelancengnya sudah mulai menyerbu ya teman-teman. Ini Pak tentaranya. Dia sudah siap dengan pengamannya. Ya. Jadi namanya sistem doping ya teman-teman. Karena kalau kita mau memindahkan 100% dalam kotak, kasian juga kalau pondasi dijebol. Jadi inilah caranya. Ya, tujuan pengecoran ini adalah supaya lebah kelancengnya tidak mengambil jalan keluar di luar dari yang telah ditentukan teman-teman. Jadi untuk pintu keluar masuknya nanti fokus dia larinya melalui kotak. Oke teman-teman, saya sudah mulai dikeroyok juga. Oke teman-teman, saya video dari jarak jauh teman-teman, sudah tidak tahan. Rupanya pasukan kelanceng ini sudah menyerbu dengan jumlah yang tak terhitung jumlah. Ya. Jadi itu teman-teman, Pak Putu lagi mencari lubang-lubang yang mempunyai jalur tembus. Jadi ketika ada celah-celah sedikit saja yang bisa menjadi pintu keluar masuknya kelanceng, itu diupayakan untuk ditutup. Jadi itu tadi sudah disiapkan semacam pasir cor dan semen yang fungsinya untuk menutup celah-celah yang ada pada pondasi. Jadi setelah celah-celah itu tertutup semua,
maka tidak ada lagi jalan lain. Lebah kelancing ini otomatis akan masuk melalui lubang yang telah disediakan pada kotak doping tersebut. Jadi ibaratnya kotak ini adalah sebagai jembatan untuk dia masuk pada rumah utamanya. Dan fungsi dari kotak doping ini adalah ketika lebah ini akan membuat madu, maka madunya nanti akan dibuat pada kotak tersebut, sehingga untuk rumah tempat berkembang biaknya itu fokus di dalam pondasi, tetapi untuk madunya nanti fokusnya akan pada kotak tersebut, sehingga untuk proses pemanenan akan lebih mudah lagi. Jadi setiap beberapa bulan nanti tinggal dicek saja sudah berapa persen madu yang sudah dibuat, dan diceknya bisa membuka tutup kotak tersebut. Jadi luar biasa teman-teman perjuangannya. Jadi hal yang wajib harus kita miliki adalah pakaian pengaman ini. Jadi posisi ini teman-teman, kita di rumahnya Pak Lurah Tanegura. Beliau sangat mendukung sekali kegiatan budidaya seperti ini. Artinya makhluk-makhluk yang selama ini mungkin banyak orang awam menganggap sebagai serangga-serangga pengganggu, ternyata tidak. Ini adalah sejenis lebah kelanceng yang jarang orang membudidayakan, tapi sudah mulai juga ada orang yang membudidayakan. Sedangkan madu daripada lebah ini itu memiliki khasiat yang bagus sekali untuk berbagai jenis keluhan penyakit, sehingga untuk harganya pun berbeda dengan harga madu dari tawon. Madu kelancing ini lebih mahal ya teman-teman, sehingga keuntungan dari membudidayakan kelancing bukan hanya dilihat dari nilai jualnya, tetapi dari segi manfaat juga untuk kita sendiri. Yang dulunya kita mungkin membeli madu kelancing untuk dikonsumsi sendiri, tapi dengan membudidayakan, kita tanpa membeli lagi sudah bisa merasakan manfaatnya, bisa mengkonsumsinya. Jadi Pak Putu Artayasa lagi sementara menutup semua rongga-rongga pondasi yang nantinya bisa menjadi celah keluar masuk bagi lebah kelancing ini. Karena tujuannya ini adalah bagaimana agar lebah kelancing ini dia keluar masuknya melalui kotak dulu, kemudian baru melalui pintu yang menembus pada pondasi. Lalu Pak Putu, apa tadi yang sudah dilakukan Pak Putu? Nah, udah posisinya doping ini dulu. Kita bikin tempel, baru dipasang. Nanti 1 minggu kemudian bisa dicek. Ya, jadi teman-teman, setelah ditutup rapat semua rongga, untuk satu rongga ini memang dibiarkan terlebih dahulu. Nanti dibiarkan setelah semua lebah kelancing masuk kembali ke dalam rumah intinya, nanti baru doping kotak ini dipasang lagi. Jadi sekarang ini masih proses mendiamkan dan memberikan kesempatan pada lebah kelancing agar masuk terlebih dahulu, baru nanti kotak ini dia kasih masuk kembali.
Jadi teman-teman, ini sementara pemasangan kotak doping pada pondasi. Jadi apabila teman-teman menemukan lebah kelancing ini bersarang di pondasi, jadi tidak usah membongkar pondasi, tetapi bisa lakukan langkah seperti ini. Artinya pondasi tetap utuh tanpa dirusaki. Di samping itu kita juga bisa membudidayakan lebah yang sudah bersarang di pondasi. Jadi lebahnya tidak usah dibakar, diracuni, cukup didoping seperti ini agar nantinya bisa kita manfaatkan madu yang dihasilkan oleh lebah tersebut. Jadi ini mungkin 1 minggu ke depan masih bisa dicek-cek bagaimana perkembangannya. Apabila lebah kelancing itu sudah mulai membuat rangka-rangka pada kotak ini, berarti dia sudah mulai akan tinggal di sini. Berarti sudah aktif betul, Pak? Iya. Tapi sama tandanya udah saya lihat dijual masuk. Ya untuk sementara di sini memang ada, dia mungkin karena masih bingung tuh. Kayak ini kan masih full dia. Jadi kalau ada lubang lain. Oke teman-teman, dia sudah mulai masuk di pintu. Ya, ini sudah berkerumun di pintu. Jadi sekarang dia kalau mau masuk ke rumah intinya, dia melalui pintu kotak ini. Setelah melalui pintu kotak ini, baru dia menembus lagi ke dalam pondasi. Karena nggak ada jalan.